Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini semua orang mulai ketakutan ketika mereka melihat petir surgawi yang begitu besarnya. Tapi semua itu telah menghilang. Dan kini para manusia bertanya-tanya, jenius manakah yang melewati bencana tanpa rasa takut dan takut terjatuh sama sekali? Di sini dengan apa yang terjadi ini kita kembali diperhadapkan dengan sosoknya si Xiao Yao. Dia mengatakan, di dunia yang penuh perselisihan ini, aku rasa ini akan menjadi panggung bagi putra keberuntungan keluarga Jun sendirian. Dan Tian mengumpulkan spiritual Shi, pikiran membangun divine pledge, dan tubuh berubah menjadi true spirit. Setelah menyelesaikan ketiga alam ini, divine bridge dapat dibangun di dalam tubuh untuk menghubungkan spiritual Shi di Dantian dan divine pledge di dalam pikiran. Saat ini, Xiao Yao sadar jika divine bridge masih belum selesai dibangun sepenuhnya. Sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi dan Long Yuan diserap oleh tulang supremnya. Sepertinya pada saat ini, Xiao Yao perlu untuk mencari harta karun dari langit dan bumi untuk menyuburkan tulangnya ini. Tak lama kemudian, Jun Linglong pun datang ke tempat itu dan dia mencoba menanyakan kepada Xiao Yao apakah Xiao Yao butuh sesuatu. Mendengar hal itu, Xiao Yao kemudian lantas mengatakan, aku perlu bantuanmu. Tolong bantu aku menemukan tempat yang layak dikunjungi. Dengan apa yang terjadi ini, Jun Linglong pun sadar akan itu dan dia pun akan bergegas membantu Xiao Yao. Setelah itu, Xiao Yao mengatakan sekarang saatnya pergi menemui leluhur. Dia akan bertemu dengan leluhur Shiba selaku leluhur ke-18. Sementara itu di sarang naga leluhur Hongzhou, kita pun diperlihatkan dengan kemarahan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh leluhur tertinggi yang terdapat di sarang naga dragon. Dengan apa yang terjadi ini, semua bawahan kini mulai ketakutan. Leluhur klan naga kuno kemudian mengatakan, Jun Shiba itu berani membunuh putra naga dari garis keturunanku dan juga berani mengembalikan pedang untuk membunuh Ghost Dragon. Apakah menurut kalian semua para petinggi ini, sarang naga leluhurku adalah anjing liar di pinggir jalan yang bisa diremas oleh orang lain? Petinggi lain kini benar-benar murka di tempat itu. Mereka mengatakan, Jun Shiba adalah orang gila yang terkenal di keluarga Jun. Terlalu sulit untuk membalaskan dendam pada dirinya itu. Yang lain juga mengatakan, karena dia berani membunuh putra naga sarang naga leluhurku, mengapa kita tidak membunuh dari keluarga Junnya? Bukankah sudah waktunya bocah kecil Ancient Sacred Body yang dimanjakan oleh mereka untuk memasuki dunia? Kita harus segera melakukan rencana untuk si bocah itu. Mereka pun kini perlu mengatakan ini kepada Aotian tentang semua masalah. Tapi sayang, para petinggi lainnya kini mengatakan jika mereka tidak perlu melakukan itu. Aotian sedang menyempurnakan esensi naga kelima dalam pengasingan. Setelah dia memurnikan 7 esensi naga dan menambahkan darah naga ilahi, dia akan mampu menguasai generasi muda di domain immortal. Saat itu, bahkan putra keberuntungan dari keluarga Jun dapat dibunuh sesuka hati kita. Kemarahan ini benar-benar memuncak. Mereka semua mengatakan, keluarga Jun harus membiarkan mereka membayar utangnya dengan darah yang ada. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Paman Fu yang kini sedang berbincang dengan Ye Qingyan. Paman Fu menanyakan kepada Ye Qingyan, bagaimanakah perasaanmu saat ini, Tuan Muda? Ye Qingyan kemudian mengatakan, putra keberuntungan dari keluarga Jun punya 2 fisik yang luar biasa, Ancient Sacred Body dan tulang supreme. Ini membuatku sedikit takjub padanya. Kultivasinya jauh lebih baik daripada aku. Namun, dia masih bersifat low profile, tidak sombong sama sekali. Bahkan, dia memperlakukanku dengan sopan. Dengan segala yang terjadi ini, Ye Qingyan sadar jika dia merupakan orang yang sungguh tidak berguna. Dan meskipun dalam keadaan yang seperti ini, Ye Qingyan juga menegaskan di dalam hatinya, aku
tidak punya niat untuk menyerah sedikit pun. Meski aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi batu sandungan dalam perjalanan menuju kaisar, tapi ada beberapa hal yang harus kuperjuangkan sendiri. Dengan adanya hal ini, Paman Fu sadar jika Ye Qingyan mulai berpikir dewasa. Paman Fu benar-benar merasa bangga dengan hal itu. Beberapa saat kemudian, di tanah leluhur keluarga Jun, kita pun diperlihatkan dengan Xiao Yao yang kini bertemu dengan leluhur ke-18. Xiao Yao mengatakan kepada leluhur ke-18, "Leluhur, apakah kau sedang mencariku?" Di sini, leluhur pun mengatakan jika itu sangat benar sekali. Leluhur juga mengatakan di dalam hatinya, bocah ini sangat bagus, instrumen agung dan megah, dan punya ciri-ciri seorang kaisar agung. Dia benar-benar punya kepribadian yang bagus sekali. Leluhur ke-18 yaitu leluhur Shiba kemudian mengatakan, "Xiao Yao, aku punya satu hal denganmu. Aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Apa yang akan kau lakukan jika kau menjadi kaisar surgawi di tahun berikutnya?" Mendengar adanya pertanyaan itu, Xiao Yao kemudian lantas mengatakan, "Jika aku adalah kaisar surgawi pada masanya, aku akan menekan suatu era dan membunuh semua musuh di dunia. Jika hanya itu saja, itu akan terlalu membosankan. Aku akan melakukan hal yang sedikit berbeda, di mana setiap kaisar agung dari zaman kuno hingga sekarang dapat melakukan ini." Ya, pada saat ini Xiao Yao dengan lugas menjelaskan, "Sebagai kaisar surgawi, aku pasti akan menciptakan dunia yang akan mengejutkan masa lalu dan mencerahkan masa kini. Era baru di luar imajinasi semua orang akan segera kubentuk." Ya, dia kini berpikiran jika nantinya para manusia bisa punya telepon seluler maupun internet. Era ketika baja melaju di atas bumi dan manusia dapat menyentuh bintang-bintang yang ada. Mendengar semua ini, sosok dari leluhur Shiba pun sangat merasa tertarik sekali dengan pemahaman yang dimiliki oleh Xiao Yao itu. Setelah itu, Xiao Yao juga ditanyakan oleh leluhur Shiba, "Xiao Yao, apakah kau ingin mempelajari seni pedang pembunuh immortal?" Xiao Yao yang mendengar itu kemudian lantas mengatakan, "Apakah itu teknik pedang yang Anda gunakan untuk membunuh Ghost Dragon Supreme dengan satu pedang?" Di sini, si leluhur ke-18 mengatakan, "Iya, pedang itu adalah raja dari 100 tentara dan teknik pedang dari domain immortal kuno seluas lautan asap. Itu juga berada di puncaknya yang disebut sebagai Five Great Divine Technique oleh dunia." Tak cuma itu, seni pedang pembunuh immortal milik keluarga Jun adalah salah satu dari Five Great Divine Technique. Itu benar-benar di luar kendali seseorang. Namun meski demikian, ada hal yang perlu diperhatikan pada Five Great Divine Technique, di mana sayangnya, tidak peduli seberapa tirani kekuatan teknik pedang pembunuh immortal, teknik itu juga sama sulitnya untuk dipelajari. Oleh karena itulah, keterampilan rahasia ini tidak terbuka untuk anggota klan biasa. Jangan sampai mereka menghabiskan waktu puluhan tahun tanpa alasan dan masih gagal mencari ambang pintu masuk. Di sini leluhur Shiba mengatakan kepada Xiao Yao, "Sekarang kamu akan keluar dan menjelajahi dunia. Inilah kartu andalan yang aku berikan kepadamu." Xiao Yao pun benar-benar senang akan hal itu dan dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada leluhur Shiba. Sebelum itu perlu diketahui jika hanya ada total 3 gerakan untuk teknik pedang pembunuh immortal. Gerakan pertama adalah Immortal Fall. Itu adalah pedang mana yang ditujukan pada tubuh fisik. Gerakan kedua adalah Immortal Destruction, ditujukan pada jiwa kuil. Dan gerakan terakhir adalah Killing Immortal, yang dimana itu merupakan pedang yang menggabungkan jiwa dan raga. Itu juga dikatakan sebagai pedang yang digunakan oleh si leluhur Shiba dalam menghabisi naga hitam alias Ghost Dragon Supreme sebelumnya. Leluhur Shiba juga mengatakan kepada Xiao Yao, "Setelah kau mempelajari gerakan pertama, kau dapat secara resmi terjun ke dunia."
Mulai sekarang kau harus menyelesaikan masalah sendiri. Tidak mungkin ada orang tua yang mendukungmu setiap saat. Xiaoya pun sangat mengerti dan memahami akan semua itu. Waktu pun kian berlalu dan 3 bulan kemudian di gudang istana Kaisar Surgawi, kita pun diperlihatkan dengan orang-orang yang kini mengatakan, apakah semua hadiah untuk perjamuan ultah ke-10 putra keberuntungan telah dihitung dan disortir ke dalam tempat penyimpanan? Petugas lain kini mengatakan ya, itu telah dilakukan. Pada saat ini juga, mereka bertemu dengan sosoknya Jun Linglong. Mereka sadar sebagai Qiqiao Exquisite Hair, jika si Jun Linglong mengerjakan itu, mereka mungkin bisa menyelesaikannya lebih cepat dari sebelumnya. Tak cuma itu, mereka sadar jika Nona Linglong bukanlah pelayan putra keberuntungan saja, tapi lebih tepatnya dikatakan sebagai pengurus rumah tangga. Si Linglong yang ada di sana hanya bisa menerima semua itu. Kemudian, si Jun Linglong juga sadar tentang kondisi yang dia rasakan sebelumnya, di mana itu diperlihatkan dengan sedikit masa lalu dari si Jun Linglong. Di mana saat itu ayahnya Jun Linglong sakit parah dan tidak dapat menghadiri pesta ulang tahun ke-10 putra keberuntungan keluarga Jun. Namun meski demikian, ada pesan yang disampaikan oleh orang tuanya Jun Linglong, di mana bagi mereka keluarga Jun adalah keluarga kuno yang tak tertandingi. Si Jun Linglong harus tulus untuk melayani si tuan muda Xiaoyao untuk menyelamatkan raja negara kita dan ratusan juta orang. Sosok dari Jun Linglong pun cukup mengerti akan hal itu, dan pada saat ini di masa sekarang, dia pun mulai merasakan ada yang aneh di tempatnya ini. Ya, tak lama kemudian ledakan besar pun tiba-tiba terjadi di sana. Dan itu seakan-akan menimbulkan efek kekacauan yang cukup signifikan. Jun Linglong sadar jika ini semua berhubungan dengan putra keberuntungan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-8 pun berakhir sampai di sini.